Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-115. Kita masih akan melanjutkan kajian kita terkait dengan fenomena jagat raya, dikaitkan dengan teori-teori mutakhir untuk memahami jagat raya itu, dan kemudian di-cross-checkkan dengan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Banyak fenomena yang menarik, di mana kita sudah mengambil beberapa episode untuk melakukan kajiannya. Dan ternyata tidak ada hal yang perlu ditabrakkan, diperlawankan antara penemuan-penemuan sains mutakhir dengan informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan kita mendapatkan bukti-buktinya bahwa apa yang diberitakan Al-Quran itu memang benar adanya ketika di-cross-checkkan dengan pembuktian ilmu pengetahuan yang mutakhir itu. Di episode yang lalu, kita sudah membandingkan teori-teori yang berkembang dalam sains mulai dari Isaac Newton di abad 17-an sampai abad 19 yang dikenal sebagai mekanika klasik. Itu adalah penemuan yang mendasari banyak teori-teori fisika, tetapi bersifat klasik dan hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu saja. Kemudian diperbaharui oleh teori Einstein terkait dengan kondisi yang berbeda dengan yang diajukan atau yang menyertai teori-teori Newton itu. Di antaranya terkait dengan kecepatan yang tinggi. Berbeda dengan mekanika Newton yang berbasis atau pada kondisi kecepatan rendah. Di dalam kecepatan yang tinggi mendekati kecepatan cahaya, maka teori Newton tidak berlaku lagi dan hanya bisa didekati dengan rumus-rumus yang diformulasikan oleh Albert Einstein. Ternyata di abad 21 ini muncul teori kuantum yang mendapat hadiah Nobel yang kemudian seakan-akan menegasikan, mematahkan teori Einstein terkait dengan kecepatan cahaya. Di mana dalam formulasi atau postulat Einstein dikatakan bahwa kecepatan yang tertinggi itu adalah kecepatan cahaya. Sehingga semua pengamatan yang dilakukan untuk memformulasikan, memahami fenomena alam semesta oleh Einstein dibatasi dengan variabel C, yaitu variabel kecepatan cahaya. Khususnya dalam bidang teori relativitasnya. Nah, yang menarik, di dalam teori kuantum yang di tahun 2022 ini mendapatkan penghargaan Nobel, khususnya yang disebut sebagai quantum entanglement, keterikatan partikel-partikel kuantum yang memiliki karakter yang sama, itu menggambarkan ada interaksi yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sehingga ini digambarkan menabrak bahkan meruntuhkan teori Einstein terkait dengan kecepatan cahaya sebagai kecepatan paling tinggi di jagat raya itu. Kita sudah mengkajinya ketika dikaitkan dengan informasi Al-Quran bahwa apa yang diformulasikan oleh Einstein khususnya terkait dengan relativitas waktu itu diberitakan oleh Al-Quran bahwa satu harinya di dalam Al-Quran digambarkan bisa setara atau memiliki kadar 1000 tahun. Atau di waktu lain, di peristiwa yang lain digambarkan bisa setara atau memiliki kadar 50.000 tahun. Atau di kasus yang lain lagi digambarkan memiliki kadar miliaran tahun. Detailnya silahkan disimak lagi di episode yang lalu yang sudah kita bahas. Bahwa Al-Quran dalam konteks tertentu menceritakan adanya peristiwa-peristiwa yang bisa dijelaskan menggunakan teori relativitas Einstein itu. Tetapi di sisi yang lain, Al-Quran juga menceritakan adanya partikel-partikel kuantum
di mana ada quantum entanglement, keterikatan partikel kuantum itu, dan kemudian disimpulkan sementara oleh sejumlah pakar di bidang kuantum, interaksi itu bisa terjadi real time, tidak terikat oleh jarak, baik jarak itu puluhan meter, puluhan kilometer, ribuan kilometer, sampai miliaran tahun cahaya pun, itu terjadi reaksi atau interaksi yang real time. Ini menggambarkan bahwa ada kecepatan interaksi yang lebih cepat dari cahaya. Karena pada jarak miliaran tahun, mestinya reaksi itu butuh waktu miliaran tahun. Karena jaraknya miliaran tahun cahaya itu artinya cahaya saja membutuhkan waktu miliaran tahun. Tetapi dibuktikan dalam skala laboratorium bahwa partikel-partikel kuantum yang memiliki karakter yang sama, sifat yang sama, atau kondisi yang sama, itu bisa terjadi interaksi real time. Pada saat yang bersamaan, misalnya ada partikel kuantum A dan B, ketika A ini distimulasi, maka pada waktu yang bersamaan B ini akan ikut terstimulasi. Nah, ini yang mengherankan karena ini menggambarkan adanya kecepatan interaksi yang lebih cepat daripada cahaya, tidak membutuhkan waktu karena terjadi secara real time. Di episode yang lalu kita sudah mengkaji kaitannya dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Apakah terjadinya perkembangan, dinamika, bahkan penyempurnaan teori-teori saintifik itu bakal membahayakan Al-Quran apa tidak? Karena di dalam Al-Quran diceritakan Einstein itu benar, tetapi kenapa kemudian ada juga peristiwa yang menceritakan adanya peristiwa-peristiwa kuantum di dalam Al-Quran. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa memang Einstein itu tetap benar pada skala yang menyertainya. Sebagaimana Newton, ya, mekanika Newton juga benar adanya pada skala yang menyertainya pada kecepatan rendah. Sedangkan Einstein berlaku pada kecepatan yang tinggi mendekati cahaya atau sampai pada kecepatan cahaya. Sedangkan teori kuantum juga benar pada kondisi yang menyertainya, yaitu di skala kuantum, di skala mikrokosmos. Sedangkan pada Einstein berlaku pada makrokosmos, skala jagat raya. Maka kita tidak perlu kemudian menabrak-nabrakkan ini dengan Al-Quran, apalagi Al-Quran menceritakan sesungguhnya semua itu bisa terjadi pada skala masing-masing. Kalau kita mau mengambil analogi yang sederhana untuk menggambarkan perbedaan perilaku dari teori-teori itu pada kondisi yang berbeda, secara sederhana misalnya nih bisa saya gambarkan dengan pertanyaan. Air itu mendidih pada suhu berapa? Nah, ternyata jawabannya itu tidak selalu 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius itu benar adanya ketika tekanan atmosfer di mana pada saat kita mendidihkan air itu adalah sebesar 1 atmosfer. Misalnya, kita memasak air di tepi pantai. Itu tekanannya di situ, tekanan atmosfernya adalah kurang lebih 1 atmosfer. Tetapi ketika kita membawa air ini ke gunung misalnya yang lebih tinggi, maka tekanan di tingkat atau di ketinggian yang lebih tinggi itu menjadi lebih rendah. Di gunung yang semakin tinggi tekanannya akan turun dari 1 atmosfer dan apa yang terjadi? Ternyata air bisa mendidih di bawah 100 derajat Celcius. Bisa 90 derajat sudah mendidih, bisa 80 derajat sudah mendidih, bahkan semakin rendah tekanannya ya semakin rendah pula titik didihnya. Dan sebaliknya ketika tekanannya dinaikkan misalnya di dalam pressure cooker gitu ya, pemasak yang bertekanan, tekanannya ditambah maka suhu mendidihnya akan menjadi semakin tinggi. Jadi sahabat sekalian, ini sekedar analogi sederhana untuk menggambarkan bahwa suatu rumus, suatu formula itu berlaku pada kondisi yang menyertainya.
Nah, lantas di forum kita muncul pertanyaan-pertanyaan yang menarik terkait dengan apa yang sudah kita jelaskan di episode-episode yang lalu. Di antaranya yang ingin kita klarifikasi pada episode kali ini adalah: satu, ada yang mempertanyakan, kenapa malaikat itu digambarkan menghadap kepada Allah membutuhkan waktu yang sedemikian panjangnya. Digambarkan yang sudah kita bahas ya di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 misalnya, dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun, malaikat itu menghadap kepada Allah. Coba kita baca dulu ayatnya, nanti akan kita kaitkan dengan pertanyaan dari kawan kita yang mempertanyakan, benarkah Tuhan itu demikian jauhnya sehingga perjalanan waktu untuk menghadapnya membutuhkan waktu sampai 50.000 tahun. Bagaimana menjelaskan hal ini? Berikut ini ayatnya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ada dua hal yang dipertanyakan terkait dengan ayat ini. Yang pertama, digambarkan oleh ayat ini seakan-akan untuk menghadap Allah itu butuh waktu yang panjang. Dan yang kedua, digambarkan seakan-akan Allah itu memiliki jarak yang demikian jauhnya dengan kita. Jadi secara ruang itu jauh dan secara waktu juga panjang. Apakah benar Allah itu begitu jauhnya dengan kita? Bukankah kata ayat yang lain, Allah itu sedemikian dekatnya dengan kita? Bahkan digambarkan lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Nah, maka sahabat sekalian, kita harus memahami kondisi ini dengan memahami ayat-ayat yang berbeda. Yang pertama yang perlu diklarifikasi, yang dimaksud dengan menghadap itu seperti apa? Apakah menghadap Allah itu berarti harus menuju ke suatu tempat tertentu saja? Ataukah kita bisa menghadap Allah dimanapun kita berada? Maka kalau kita mengambil ayat-ayat yang lain untuk menjelaskan kondisi itu, kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Bahwa Allah itu kan meliputi segalanya. Sehingga di sebuah ayat misalnya nih, digambarkan kemanapun kita menghadap, sesungguhnya kita sedang menghadap Allah. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi jangan membayangkan untuk menghadap Allah itu harus menuju pada tempat yang tertentu. Karena secara holistik, secara komprehensif, kita mendapatkan informasi dari dalam Al-Quran. Sesungguhnya dimanapun kalian berada dan kemanapun kalian menghadap, kalian itu berhadapan dengan Allah. Maka ketika kita memahami konteks ayat dari surat Al-Ma'arij ayat 4, ketika digambarkan ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, itu jangan membayangkan bahwa malaikat itu untuk menghadap Allah itu harus menuju ke tempat tertentu dan kemudian digambarkan sebagai jarak malaikat dengan Allah itu. Bukan. Ibaratnya begini, kita bisa menghadap Allah di tempat ini. Anda bisa menghadap Allah di tempat itu. Atau bagi saya bisa menghadap Allah di sini, bisa menghadap Allah di Masjid A, bisa kemudian menghadap Allah di Masjid B, bisa di Mekah, di Eropa, di Amerika, atau di bagian manapun dari luar angkasa. Itu tidak memberikan kesimpulan lantas bahwa Allah itu memiliki jarak dengan kita. Ya, jadi yang pertama perlu diklarifikasi dulu terkait dengan menghadap Allah. Ayat itu di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, penekanannya bukan pada jarak malaikat dengan Allah, melainkan pada malaikat sedang melakukan pergerakan dengan kecepatan malaikat itu yang menghasilkan waktu
satu harinya malaikat setara dengan 50.000 tahun manusia. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan dimensi ruang, ayat itu sama sekali tidak menggambarkan terkait dengan jarak malaikat dengan Allah atau jarak manusia dengan Allah. Karena dengan sangat jelas di berbagai ayat, kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah. Bahkan di ayat yang berbeda digambarkan Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu yang sudah tidak ada jaraknya itu. Artinya kita dengan Allah tidak berjarak. Maka tidak perlu kita menggambarkan, menyimpulkan surat Al-Ma'arij itu sebagai adanya jarak yang sedemikian jauh antara malaikat dengan Allah itu. Itu yang pertama, dari dimensi ruangnya. Yang kedua dari dimensi waktu. Ada yang menyimpulkan di dalam forum kita bahwa seharinya malaikat itu ya sama dengan 50.000 tahun itu sendiri. Sehingga terjebak pada pemahaman begitu lamanya ya, malaikat itu untuk menghadap Allah butuh waktu 50.000 tahun. Bukan itu pemahamannya. Karena sesungguhnya ayat ini menggambarkan dua entitas yang berbeda. Bukan satu hari sama dengan 50.000 tahun, tetapi kalimatnya adalah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari berkadar, memiliki kadar ya, miqdaruhu, memiliki kadar 50.000 tahun. Jadi ada dua entitas yang berbeda. Satu hari memiliki kadar 50.000 tahun. Satu hari itu adalah waktu malaikat, dikarenakan pergerakannya dengan kecepatan mendekati cahaya. Kita sudah membahas tentang itu ketika dimasukkan di dalam rumus relativitas waktu. Kecepatan malaikat pada saat itu adalah 0,9999 belasan angka di belakang koma mendekati kecepatan cahaya. Sangat dekat dengan kecepatan cahaya sehingga waktunya mulur dan ini dibenarkan oleh teori relativitas waktu Einstein. Di satu sisi ada waktu malaikat sehari, di sisi yang lain ada waktu manusia yaitu 50.000 tahun. Inilah yang digambarkan oleh relativitas waktu Einstein, bahwa dua pengamat yang berbeda itu akan memiliki waktu yang berbeda. Nah, ini yang digambarkan oleh ayat itu. Dikarenakan dia bergerak, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ketika malaikat bergerak naik ke dimensi yang lebih tinggi, maka waktunya akan mulur. Satu harinya memiliki kadar 50.000 tahun. Karena itu di ayat yang berbeda, ini digambarkan lebih jelas lagi ketika Allah menggambarkan satu hari bisa setara atau memiliki kadar 1.000 tahun. Sebagaimana diinformasikan dalam surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. Dalam waktu satu hari yang kadarnya 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini sangat menarik, menjadi sangat jelas dan klop dengan syarat-syarat berlakunya kondisi relativitas waktu, yaitu dalam sudut pandang pengamat. Dalam sudut pandang malaikat yang kecepatannya tinggi akan berbeda dengan sudut pandang manusia yang kecepatannya rendah. Frame itulah yang menyebabkan waktu itu bisa mulur atau mengkerut dikarenakan faktor pengamat itu. Jadi sahabat sekalian, ayat-ayat yang berbicara tentang satu hari kadarnya 1.000 tahun atau 50.000 tahun, atau di ayat yang berbeda digambarkan 6 hari itu setara dengan penciptaan bumi yang sudah belasan miliar tahun, itu lebih menggambarkan sudut pandangnya. Siapa yang menjadi pengamatnya, maka disitulah akan menentukan berapa panjang dari durasi waktu itu.
Jadi kembali kepada pertanyaan tadi yang mempertanyakan surat Al-Ma'arij itu menggambarkan bahwa Allah itu jauh dan kemudian kita membutuhkan waktu yang demikian panjang ribuan puluhan ribu tahun untuk menghadapnya. Itu bukan begitu pemahamannya ketika difahami dengan menggunakan teori-teori sains mutakhir itu. Bahwa sesungguhnya semua itu bisa terjadi dalam real time. Satu detiknya malaikat itu bisa bermakna ribuan tahun, bisa ya ratusan ribu tahun, bahkan waktu yang lebih panjang lagi. Bahkan ketika malaikat itu menggunakan kecepatan full speed-nya cahaya, maka ketika kita masukkan ke dalam rumusnya Einstein, T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, apa yang terjadi? Waktu itu akan tidak berhingga bagi malaikat. Dikarenakan variabel yang ada di bawah, kecepatan malaikat menjadi sama dengan C, ya cahaya. Maka yang di dalam akar ini, C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 di akar hasilnya adalah 0. Maka variabel yang di atas T0 itu ketika dibagi dengan 0, waktunya menjadi tidak berhingga. Artinya secara fisikal bisa digambarkan waktu bagi malaikat itu berhenti. Sehingga malaikat itu memiliki keleluasaan untuk melakukan pergerakan kemana saja dari penjuru jagat raya yang satu ke penjuru jagat yang lainnya. Dikarenakan waktunya tidak berhingga atau tidak bergerak bagi dia, diam. Jadi sahabat sekalian, kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan sains yang mutakhir ini untuk memahami informasi Al-Quran yang memang sangat canggih. Orang-orang yang tidak mempelajari ilmu-ilmu mutakhir ini akan terjebak pada skala-skala yang berkecepatan rendah dan kemudian dianggap memiliki berbagai macam keterbatasan. Padahal Al-Quran menggambarkan dalam skala rendah benar, dalam skala yang lebih tinggi benar, dalam skala apapun, sampai nanti ditemukannya ilmu-ilmu yang paling mutakhir, ternyata peristiwa-peristiwa itu dibenarkan oleh Al-Quran pada kondisi masing-masing yang menyertainya. Lantas bagaimana menjelaskan quantum entanglement yang digambarkan memiliki kecepatan interaksi real time itu? Apakah ini kemudian menabrak kecepatan paling tinggi di jagat raya, yaitu kecepatan cahaya? Saya memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan itu. Untuk menggambarkan entanglement quantum itu atau quantum entanglement itu tidak harus kemudian kita mengatakan bahwa interaksi itu lebih cepat dari cahaya. Kenapa? Dikarenakan sesungguhnya ruang alam semesta ini bukan cuma satu ruang, yaitu universe. Kita sudah membahas di episode yang lain terkait dengan multiverse. Bahwa jagat raya ini menurut teori yang lain, teori string yang disempurnakan, menjadi teori superstring dan kemudian menjadi teori membran atau M-teori yang memprediksikan, menghipotesakan dan terus akan berproses sedang dibuktikan ini bahwa jagat raya itu memiliki ruangan-ruangan yang berdimensi lebih tinggi. Tidak hanya berdimensi 3 X, Y, Z seperti yang kita tempati ini, atau kalau mau ditambah waktu menjadi 4, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Ternyata juga memiliki ruangan-ruangan yang berdimensi lebih tinggi. Dimensi 4, 5, 6, sampai dimensi yang ke-10 ditambah 1 dimensi waktu menjadi berdimensi 11. Nah sahabat sekalian, ketika kita menggunakan teori ini, maka kita akan bisa menjelaskan bahwa sesungguhnya sebuah interaksi di jarak tertentu itu tidak harus melewati dimensi yang sama. Misalnya di alam berdimensi 3 ini antara partikel kuantum A dengan partikel kuantum B yang disebut berentanglement itu dan kemudian reaksinya atau interaksinya adalah real time itu ternyata menggunakan teori dimensi itu bisa digambarkan bahwa reaksi atau interaksinya bisa terjadi dengan melewati dimensi yang lebih tinggi, di mana dimensi lebih tinggi itu jaraknya lebih pendek.
Dan ini pernah kita bahas ketika membahas wormhole, lubang cacing. Dan lubang cacing ini juga menjadi pembahasan yang menarik terkait dengan kosmologi atau astronomi itu. Bahwa ada lubang-lubang, ada pintu-pintu di langit ini yang memunculkan jarak yang lebih pendek dibandingkan dunia kita ini. Semakin tinggi dimensinya, maka jaraknya akan semakin pendek dikarenakan ruang dan waktu itu bersifat melengkung. Digambarkan dalam teori wormhole itu ada sebuah apel, di mana di atas apel itu ada ulat yang bergerak dari titik A menuju ke titik B di sebaliknya dari permukaan apel itu. Seandainya itu jaraknya 10 cm, maka bagi ulat itu akan lebih cepat kalau dia membuat terowongan, ya, memakan apel itu membuat terowongan dan kemudian akan lebih pendek jaraknya untuk menuju titik B itu. Artinya apa? Jarak di permukaan buah apel itu lebih panjang dibandingkan jarak ketika dia menggunakan terowongan menembus ke kedalaman apel itu. Permukaan apel itu adalah luasan yang berdimensi 2. Sehingga ukurannya adalah sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Sedangkan di dalamnya apel itu adalah volume. Dia adalah sentimeter kubik pangkat 3. Permukaan apel itu berdimensi 2, tapi kedalaman apel itu berdimensi 3. Ternyata di dimensi 3 jaraknya lebih pendek dibandingkan yang berdimensi 2 itu. Kalau ini kita teruskan pada dimensi keempat, jaraknya lebih pendek. Dimensi yang kelima lebih pendek lagi. Dimensi yang ke-6, 7, 8, 9, 10 sampai dimensi yang 11 itu jaraknya sedemikian pendeknya. Sesungguhnya bisa dikatakan di tempat itu semakin pendek, itu sudah berada langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 itu di titik yang sama itu. Hampir-hampir dikatakan sebagai tidak berjarak. Nah, yang menarik kemudian Allah mengatakan Allah meliputi seluruh langit dan bumi itu, di mana pada dimensi yang paling tinggi jaraknya sudah sedemikian dekatnya sehingga kita bisa menyimpulkan Allah yang meliputi seluruh jagat raya itu adalah tidak berjarak sama sekali terhadap segala yang ada di dalam langit atau ruangan jagat raya berdimensi 11 itu. Maka kita menjadi faham kenapa Allah mengatakan jaraknya lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Qaf ayat 16 berikut ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini karena keterbatasan waktu dan begitu mendalamnya masalah ini ketika kita kupas semakin detail. Butuh penjelasan yang lebih mendetail lagi, lebih mendalam dan komprehensif dari berbagai sudut pandang. Insya Allah akan kita lanjutkan di episode yang berbeda untuk memperdalam masalah ini. Tetapi poin penting dalam episode kali ini, kita sudah menjawab pertanyaan dari kawan kita di dalam forum terkait dengan apakah Allah itu berjarak sangat jauh dengan kita. Jawabnya sudah pasti tidak. Apakah kita membutuhkan waktu yang lama, ribuan puluhan ribu tahun untuk menghadap Allah? Tentu saja jawabnya juga adalah tidak. Dikarenakan Allah sudah menjelaskan sendiri bahwa Allah itu sesungguhnya lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Kita sudah diliputinya. Bahkan kemanapun kita menghadap, sesungguhnya sedang berhadapan dengan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya untuk memahami firman-firman-Nya yang luar biasa dan membimbing kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.